Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi mukhtarin da'ana ilaihi idni wa qad nadana labbaika ya man lana wa hadana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babil rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salam daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahu alaihi. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan kepada hamba yang sudah hadir di majelis yang penuh barakah, di majelis yang penuh rahmah pada malam hari ini. Wabil khusus kepada Habib Muhdar Bahrul Al-Habib Abdul Qadir As-Sagaf, Al-Habib Lutfi As-Sagaf, dan para habaib yang lain. Habib Yahya As-Sagaf. Masih ada yang lain lagi? Sebelah ini ada. Yang ulun ketahui maupun yang tidak diketahui yang hadir di sini para habaib yang semuanya ulun hormati dan muliakan. Demikian juga yang sama-sama kita hormati dan muliakan kepada para ulama. Banyak ulama di sini, para guru, asasi, yang sudah hadir meluang waktunya di majelis ini. Aku yakin dengan kehadiran pian bisa berrata-rata ini akan menambah keberkahan majelis kita malam hari ini. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati dan muliakan kepada pembina ataupun pengasuh majelis akhirnya Tuan Guru Muhammad Haji Muhammad Syarwani yang setiap saat bimbing pian yang hadir di majelis ini, setiap saat waktu dengan segenap curahan tenaga beliau, dengan pikirannya beliau, dengan apa yang ada beliau sudah bagi kepada pian yang mengaji di majelis ini. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, segenap kaum muslimin dan muslimat yang sudah hadir di majelis yang penuh barakah dan penuh rahmat malam hari ini, yang di luar sana yang bisa lihat dan bisa lihat yang semuanya yang di luar saudara keluarga semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita semua dikumpulkan Allah di majelis yang mulia. Fisik kita, lahir kita, jasmani kita jadi satu di tempat kita. Namun kalau berbicara kondisi hati kita saat ini di mana keberadaannya,
Tidak ada yang tahu. Kita berharap jasad kita di sini, hati kita ada di sini. Ini harapan kita. Waliyadillah, jangan sampai jasad kita di sini, hati kita di luar sana. Dan itu bisa. Jadi kondisi hati kita inilah yang menjadi tolak ukur pandangan Allah. Al-Imam Abu Habib Ahmad bin Hasan al-Aqsa, seorang wali besar yang punya maqam dan kedudukan yang tinggi. Beliau setiap saat, setiap waktu bisa buatan ketemu dengan Rasulullah. Umumnya kita mengacu kepada hadis Nabi, baca waqiah tiap malam. Umumnya kita. Dan hadis memang seperti itu. Hadis seperti itu. Ketika Ibnu Mas'ud sedang sakit, diilang, dibesuk, dikunjungi, karena mainan orang sakit pahala mendoakan, lawan bar mengoreksi diri kita. Sidinnya semalam sekarang sakit. Aku ini bisa kayak Sidin, bahkan kondisi nanti sakit bisa parah pada Sidin. Jadi pahalanya besar, wa'iyah dan tolong menengok orang-orang. Sayyidina Utsman bin Nurain datang mengunjungi Bailah, mendengar sahabat ini sakit. Abdullah bin Mas'ud datang. Jadi kata Sayyidina Utsman, apa yang kau pikir? Karena Ibnu Mas'ud ini besi anak, besi keluarga ada. Jadi Ibnu Mas'ud pada merisaukan persoalan anak itu pada merisaukan. Karena Rasulullah pernah mengada-ada lawan dan itu sudah kuajarkan, sudah bagi lawan anakku, bahkan kuterapkan di rumahku dan rumah keluarga. Apa itu? Membaca surah Waqiah tiap malam. Juz 27 sebelahan surah Ar-Rahman, jumlah ayat 90. Man qara'a surat al-Waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abad. Barang siapa atau siapa saja yang mengamalkan membaca suratul Waqi'ah setiap malam, kata-katanya fi kulli lailatin, pada tiap-tiap malam, bukan wayah-wayah, bukan bahan-bahan karena panasnya. Oke, waqiahnya dingin, pinggir waqiah, bukan. Karena menimpa orang tersebut boleh fakir, maka bahasa orang ini kada mau kada krisis. Benar apa tidak jemaah? Bilang yang satu ikan ziarah kubur itu bagus, malam mendapatkan kepada khusyuan. Bilang menjarah siang kada bagi aku nyaman siang, soalnya siang kurang nyamuk, takutannya kurang. Bagi pian senang malam, musuhnya silakan pian. Kalau bagi ulun malam kagak masalah. Nang masalahnya siang ada malam ada. Jarahnya siang ada jarah. Malam kan ada sekali menurut riwayat itu siar arifin, jadi orang Arab bilang itu malam. Banyak ada ceritanya itu di Zanzibar itu santri-santri itu yang ngaji di sana itu sama guru mulia Habib Umar dilatih siar malam karena bisa karena itu mazhab bukan sini itu aulia malam.
Masya Allah. Keluaran jadi oleh sahabat kan. Jadi pasti arahan guru. Jadi itu guru siap. Karena kita kagak tahu tensi kita. Nggih, makanya obat tuh kan ada jar dokter, ini diminum 3 kali sehari, setengah sendok makan. Ayo itu arahan. Dan orang nang ahli lah marah. Jadi jar Habib aku disuruh baca waqiah itu tiap habis asar. Aku tanya langsung, aku dapat langsung dengan Rasulullah. Karena yang aulia zaman dulu banyak nggih. Kalau orang-orang ahli hadis tuh banyak kagak percaya karena orang iya aku aja Imam Haddad Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang terkenal. Kalau ada keraguan kebimbangan hadisnya sahih kah hasan kah dhaif aku tanya langsung Rasulullah. Tanya langsung Rasulullah. Hanya apa itu? Tapi banyak orang yang percaya persoalan ini tasarrah. Pian percaya gasan pian kagak percaya gasan pian kagak masalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kata Habib Ahmad bin Hasan pengarang kitab Al-Qirtas itu, beliau menyebutkan tentang kondisi hati kita barataan. Kita kan kadang tahu nang di luar sana, nang di depan sini, nang di samping. Ada tahu. Yang tahu cuma dia dengan Allah. Wa idza nazartu ila qulubin nas. Dan apabila aku pantau, aku perhatikan hati manusia, wajadtu ba'dahu, aku temukan ba'dahu akan sebahagian itu mereka nas qalbuhu mu'allaqun bi rabbih, hatinya berkoneksi kepada Allah sebahagian. Walaupun fisiknya di sini tapi hatinya lawan Allah aja. Ada sebagian manusia yang ya, Habib Syekh bin Sulaiman didatangi tamu. Ada tamu dan bejang sudah. Bahadap bejang. Datang lagi orang. Ikam ini siapa di sini? Berapa lama duduk di sini? Padahal bejang. Kemana sih dia? Masya Allah. Aulia. Wajadtu ba'dahu qalbuhu mu'allaqun bi rabbih wa ba'dahu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hatinya koneksi kepada Rasulullah. Ada. Walaupun fisik. Wa ba'dahu bahaya apa? Bidini. Lawan agama, kirakan agama jadi hati apa? Perkembangan zaman ini semakin terus macam-macam belah. Ini viral semua. Habib Bejor. Jadi hati-hati jual. Hati-hati jual. Nama undangnya di Paresan itulah bedanya Indonesia lawan tetangga kita Malaysia itu bedanya di situ tuh. Sampai kisah sedikit kalau di Malaysia ada bisa di Malaysia kalau ada ceramah tuh harus ada permit isi, kecuali kita udah dikenal. Ustadz Abdul Somad datang kapan aja kagak masalah, udah dikenal. Buya Yahya datang kagak masalah, udah dikenal. Ulama-ulama besar kagak masalah. Tapi orang yang baru datang menghadap dulu urusan agama. Inti sekolah di mana? Latar belakang pendidikan di mana, kitab apa yang nanti akan kamu adarkan, antar madhabnya apa. Pada sembarang di Indonesia. Makanya di sana paham-paham tuh agak banyak berhadapan dengan pemerintah. Ulun punya kawan dulu pejabat di mufti, itu masalahnya. Dan ulun pernah ke kantor itu. Di situ masalahnya. Belum ceramah ini kasih tahu, Ustaz, antum ceramah ini dipantau polis. Siap Ustaz? Jangan cakap politik di masjid. Jangan cakap politik di dalam masjid. Nggih Ustaz. Nah, jangan bicara khilafiyah di dalam masjid pun. Nggih. Jangan nyinggung pemerintah pun. Nggih. Di Malaysia kita musim kampanye di mimbar jadi ajang penyampaian aspirasi dukungan. Jemaah. Benar apa benar? Ada kau orangnya nih. Biar ayo nih. Nah,
Jam berapa sudah? Itu adalah akhir zaman. Nggih. Wa ba'dahu bi'imra'atin atau bidunyahu. Sebahagian hatinya dalam dunia ada koneksinya. Walaupun badannya di majlis kan tahu kalau peduli. Kan tahunya. Fisiknya di sini tapi hatinya dunia aja, otaknya, pikirannya, hatinya dunia aja. Kira-kira barang-barang aku besoknya apa? Kira-kira sarang burungnya ditambah Pak. Kira-kira mungkin kurang salunnya nih, kurang suaranya bagusnya, denang patinnya hanya rakitan. Itu nih majlis, mau hatinya tuh, hadir juga. Hadir juga tuh, ada juga tuh. Tapi di sini nggak ada, kalau ada, belum ada yakin nggak ada. Mesin banyak orang lain. Belum ada tahu lah pian aja. Nang tahunya kondisi ini orang mengisahkan ini. Jadi ulang ini kita malam ini kan banyak. Lah, santai jadi. Ada lagi, wa ba'dahum bi imra'atih. Pikirannya bibinian aja. Untung ini saurah. Kalau bini orang, masalah. Begitu pulang di pengajian, tidak boleh ke rumah. Jangan bini, kenapa tidak ada perubahan biarnya ini? Cak perubahan yang baik. Samanya di majlis tadi itu mahayal bini orang dan hadir di situ. Wah iya apa. Makanya perlu ada pembatas di negara supaya Rasulullah hadir. Allahumma shalli ala Muhammad. Bermacam-macam kondisi hati kita. Wa idza nadhara al-awliya'u ila qalbi ahadin. Wa idza nadhara al-awliya'u ila qalbi ahadin wa wajaduhu marfuqatan bi syai'in min hadhihi al-ashya'. Apabila aulia memandang kepada salah satu hati di antara kalian, maka salah satunya hati itu bertakluk dengan yang disebutkan di atas tadi. Imma bi rabbih, imma bi rasulih, imma bi dunyahu, imma bi imra'atih, imma bi dabbatihi, dan yang lain-lainnya. Salah satunya tidak akan dapat dipastikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita memperingati Maulid di Majlis Ilmu ini, di taman surga yang ada di atas permukaan bumi ini. Ini biar tahukah taman surga betul-betul raudhah min riyadil jannah, taman surga. Majlis ilmu, majlis zikir, majlis pengajian. Ini taman surga. Orang yang waktu di dunia sering kali masuk ke taman tersebut, aku yakin dia betul-betul akan masuk ke dalam surga yang sebenarnya. Ada seorang ulama besar, saya tidak menyebutkan siapa ulama itu, sangat terkenal putranya jadi ulama besar saat ini. Beliau pernah mimpi, ceritanya masuk surga dalam mimpi, makan nasi sempat dalam surga. Habis mimpi itu 3 hari karena kata beliau lagi nasi di dunia. Mau nang raja lele kan, nang katupat kan, nang mawar ka, siang Banjarmasin ka, siang Tamban ka, siang Anjir ka. Kagak ada lagi nang nyamannya. 3 hari 3 malam sini pada merasa nyaman. Tamimpi masuk surga tak makan, sempat ceritanya makanan di surga. Nang di dunia ini kagak nang beliau. Nang di hadapan nih bersama siapa dan beliaunya. Nah yang hadir di sini beliaunya dia lah. Ulun yakin sama beliau. Makanya jangan terlalu lawas, lawasnya nonggu aja. Nah kita bisa ambil ini masya. Tapi ini kadang memancing kita. Ini harus sarwasnya. Masya Allah, barakallahu fiik.
Bahkan itu aulia mengatakan agar-agar yang paling nyaman di sini. Orang belajar kan agar-agarnya. Uwi agar-agar yang paling nikmat di sini itu adalah liurnya Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ulun membaca dalam dan nakitnya. Agar-agar yang paling nyaman di dunia itu di sini. Tidak ada lebih nyaman daripada liurnya Rasulullah. Sampai segitu. Jadi Rasulullah itu bisa nangkai itu satu bagian daripada tubuh beliau bisa menumbuhkan satu energi yang kuat, satu motivasi yang kuat, satu himmah yang kuat di tubuh. Padahal dalam mimpi pantas dahulu sejarah menyebutkan dua orang anak mau ikut jihad perang. Abahnya kata disalahkan sudah udur Tuhan anaknya jadi perwakilan sebelum berangkat siapkan senjata asal golok asal tombak lembing siapkan. Wahai abah bilang kedua adik sebelum kami berangkat perang tolong sifatkan bagaimana sifatnya Rasulullah, mukanya kayak apa, kondisinya potongannya kayak apa. Karena abahnya itu sahabat dan selalu ikut dengan Rasulullah. Biar kami bahagia ketika kalahi bisa membayangkan Rasulullah hadir di pelupuk kami, hadir di benak kami, hadir di otak kami, hadir di dalam memori kami, di dalam badan kami. Semangat kami jihad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa seperti itu. Menumbuhkan satu kekuatan yang luar biasa. Jawabannya lailahu khassani bi ru'yati wajhi zala an kulli man ra'ahu syafa. Itu amalan malam ahli. Lailahu khassani bi ru'yati wajhi zala an kulli man ra'ahu syafa. Andai aku ini dari satu karunia bisa menatap sebuah wajah di dalam tidur bodoh. Ada itu yang maksud wajah itu wajah Rasulullah, maka hilanglah semua duka cita. Jangankan wajah Rasulullah, jamaah sekalian, memandang wajah-wajah yang ada di dinding-dinding yang ada di majlis ini saja bisa membuat hati kita menjadi nyaman, bisa membuat hati kita menjadi teduh, bisa membuat hati kita menjadi tenang. Kenapa? Karena mereka adalah aulia Allah. Syekh Abdul Hadi As-Sudi mengatakan di dalam ucapan beliau, Syekh Abdul Hadi As-Sudi, beliau mengatakan, "Idza ayantakum zalat humumi padawul wisaq padawu idza ayantakum zalat humumi padawul wisali maridal hajat." Idza ayantakum zalat humumi, apabila ku tatap wajah bubuhan pian wahai bubuhan wali, wahai orang-orang saleh, zalat humumi, hilanglah humum duka cita yang ada dalam hati. Padau bil wisali maridal hajar, obati dengan pertemuan maka hilanglah kesedihan, terobatilah penyakit ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa hadir di majlis yang seperti ini, patut kita syukuri. Kita mengaji siapa guru kita. Ada majlisnya Habib didatangi, ada majlisnya Ustaz didatangi, ada majlisnya Gus didatangi. Selama yang diajarkan beliau itu benar, selama yang diajarkan tidak bertentangan dengan Al-Quran hadis, datangi majlis itu. Dan yang paling penting jamaah sekalian, kalau kita hendak mendapatkan ilmu ni barakah, ilmu ni manfaat, jaga adab-adab kita dengan guru kita. Dijaga adab. Ini sangat penting sekali. Enggak. Apalagi sampai meremehkan guru kita. Jangan sampai bahari ada orang mengaji di Mekah.
mengaji di Mekah, gurunya wali besar. Siapa? Sayyidina Imam Qutb Sayyid. Siapa? Sayyid Amin Qutbi Al-Hasani. Itu seorang wali besar. Khalifahnya di Indonesia. Salah satunya nih Allah yarham Tuan Guru Bangi, Kiai Syarwan Arda. Muridnya banyak di Indonesia, di Kalimantan banyak. Kiai Mahfuz Amin Pemangke, pendiri Pemangke, Ibnul Amin, salah satu murid. Siapa lagi? Syekh Ahmad Mugni, abahnya Tuan Guru Bahir, salah satu muridnya. Belum lagi yang lain, para habaib yang lain, Tuan Guru yang lain. Muridnya beliau Syekh Amin Qutbi. Ada salah satu yang mengaji dengan beliau, ngaji juga. Orang tuh ngaji juga. Ini Syekh Amin Qutbi ini orangnya mukasyafir kasyaf. Tahu pekerjaan muridnya kagak benar. Sama Syekh Amin Qutbi, seseorang itu dinasihati. Kamu kalau hendak mengaji lawan aku lah, gawian nang itu jangan digawi. Pekerjaan yang itu jangan digawe lah. Di depan Habib, di depan gurunya memang tidak. Tapi di lain daripada tempat itu, jauh daripada Habib itu, di luar daripada itu melakukan itu. 10 tahun lebih mengaji. Boleh ke Banjar. Belum tanya juga siapa tuan gurunya, udah dikasih tahu makanya menggibah. Zaman tidak ada orang belajar. Akhirnya apa zaman sekalian? Akhir kehidupan itu si ulama tadi itu. Orang yang udah belajaran satu pun gak ada lagi. Walaupun bukan gerak ukur. Artinya ilmunya tuh pada bermanfaat. Tidak ada manfaat ilmunya. Di akhir kehidupan tuan guru itu tadi, surah Al-Fatihah pun lupa. Kalung panan Banjar, surah Al-Fatihah hafalannya ini manazam hilangan berada kita, hilangan. Padahal balanya ilmu itu, musibah ilmu itu iya kalung panan. Musibahnya ilmu bagi orang yang punya ilmu iya ada ingat. Hati-hati bujur, baik nang ulama kan, nang tuan guru kan, sama-sama kita hati-hati urusannya. Hilangan ilmunya bisa hilangan. Jangan sampai akhirnya mati orang. Surah Al-Fatihah diingat-ingat. 10 tahun mengaji di mana? Gurunya wali. Kenapa? Karena kadang mengindahkan arahan itu wali si guru. Para habaib yang ulun hormati dan muliakan, para ulama, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Dalam kajian ilmu nahwu ada satu kitab nahwu besar yang terkenal. Namanya Alfiyah Imam Ibnu Malik. Imam Ibnu Malik penyusun Alfiyah 1000 bait. Ini 1002 bait. Karena punyanya Alfiyah Ibnu Mu'ti 1000 bait, Alfiyah Ibnu Malik 1002 bait. Ditambah. Nggih. Alfiyah Imam Ibnu Malik siapa? Jamaluddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Pengarang Alfiyah Ibnu Malik nazam syair Alfiyah. Ibnu Mu'ti siapa? Imam Abu Zakaria Yahya bin Mu'ti As-Sawawi. Imam Ibnu Malik tuh sebelum beliau menulis Alfiyahnya, beliau sudah hafal nazam tuh hafal sedikit. Hafal sudah sebelum menulis kitab tuh hafal sedikit. Ketika beliau menulis mukaddimah kitab itu,
Qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bil labzin mujazi wa tabsutul basla bi wa'din munjazi wa taqdi ridan bi ghairi Fa'ikatan alfiyata bani mu'ti Fa'ikatan alfiyata bani mu'ti Alfiyah yang aku tulis lebih hebat daripada alfiyah sebelum aku punya ini yang punya Imam Ibnu Mu'ti. Tahibat bitku ini karangannya. Habis itu tadi yang kuasa kata kada bisa lagi melanjutkan sambungannya tuh temandak kejar panjang. Itu ada di dalam syarahnya tuh. Tapi syarahnya kan banyak. Yang Al-Makhuli itu apa syarah Ibnu Hamdun. Di dalamnya tuh ada. Kisahnya tuh ada. Temandak kada kau melanjutkan lagi temandak tadi jam. Karena menulis tadi fa'ikatan alfiyatan Ibnu Mu'ti. Alfiyah ini tahibat daripada alfiyah Ibnu Mu'ti. Ibnu Mu'ti udah meninggal. Ibnu Malik ini yang ngarang alfiyah sendiri. Ini penting bagi talabul ilmi, ini penting nih. Bagi para guru ini penting nih. Udah terkenal jangan kada ingat lawan paguruan walaupun kagak terkenal paguruan. Sidin kada isi majlis, seorang isi majlis jangan merasa hebat pada paguruan. Jangan merasa lebih mulia daripada paguruan. Abah-abah kalian itu sampai hari kiamat lebih mulia daripada anak-anaknya. Hadis dalam kitab itu ada. Oke, kita semua ini kan nakal. Ada orang dalam kitab, tapi ngambil punya sini jiwa. Taruh sini, ngambil taruh sini. Yang ada hulu juga. Mengarang sebelum sini mengarang, mencoplek juga. Benar apa benar? Penting nih. Karena ini banyak orang nonton ilmu sini, perlu disampaikan mainnya. Karena bisa melanjutkan sampai fa'ikatan alfiyata Ibnu Mu'ti. Memandang, bingungnya sudah. Pas malam itu mimpi, ditemui seseorang. Siapa orang tuh? Dia tahu di dalam mimpi Ibnu Malik nih. Kata orang dalam mimpi itu, ku dengar engkau ini mengarang alfiyah. Benar, aku mengarang alfiyah. Sampai di mana kalimat yang kamu karang? Sampai kalimat ini. Tapi aku tidak mampu untuk menyelesaikannya. Aku kada ingat lagi. Aku kada ingat lagi. Dia Imam Ibnu Malik melanjutkannya, aku kada ingat lagi. Kada ingat lagi. Jadi dia orang tadi mengatakan, orang tadi itu terkadang memang orang yang hidup itu, disitu kata-katanya kat masuk kepada Benogari, letak ini. Terkadang memang orang yang hidup itu mengalahkan 1000 yang mudah mati. Menyindir. Oh, jam Imam Ibnu Malik. Kadang biar ini Imam Ibnu Mu'ti. Nah hadir dalam mimpi aku ini. Benar Jasidin, aku adalah Imam Ibnu Mu'ti. Maukah aku selesaikan syair kami itu kelanjutan mau pada Allah. Hanyar sadar aku nina merendahkan orang. Kan kata-kata aja tuh. Fa'ikatan alfiyata Ibnu Mu'ti. Alfiyahmu ini lebih hebat daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Gitu aja, ada banyak urusan ini. Hilang semua hafalan. Coba kalau begitu sekarang tidak pakai kartun, yakin banyak hilangan ya. Berarti gaya-gaya sekarang yakin mungkin. Aku yakin. Hilangan. Dengan kondisi dia akhir zaman begini, tenang siapakah orang bisa hilangan? Kecuali yang betul-betul dijaga sama Allah kondisi hati. Benar. Takut kan lo nggak lagi sampai baca kitab tuh, baca seorang kitab tuh ada kitabnya di rumah baru beli 2 jilid. Hilangan. Akhirnya sadar. Oh, aku ini tak salah sadar betul-betul.
Akhirnya apa? Lalu beliau kata melanjutkan lagi syairnya itu, tapi memuji kepada Imam Ibnu Muqti. Wa huwa bisabqin haizun tafdila mustajibun thanaiya jamila wallahu yaqdi bihi batin wa fi rahli wa lahu darajatin akhirah. Baru bisa menyelesaikan 1000 bait. Makanya 1002 bait. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini jadi tazkirah bagi kita tuh. Bisa aja guru tuh kagak terkenal, muridnya terkenal, padahal yang terkenal tuh bawa si guru yang tidak terkenal. Bisa, gurunya biasa aja. Mu'alim syukur telok telang itu di zamannya mana dibanding Guru Zuhdi terkenal. Terkenal tuan Guru Zuhdi. Guru Zuhdi itu muridnya Mu'alim syukur telok telang yang makomnya di belakang masjid telok telang itu. Alim besar. Pembuka futuhnya. Siapa yang tahu biasa? Ada penampilan biasa, baju biasa ke pasar biasa. Ngaji lah sidit terus tahun aja kata sidit hendak membuka kancet buka alif di ujung umur itulah Tuan Guru Zuhdi mengaji sidit. Itu kisahnya. Menang mengaji di mana sidit? Ayo biar besar di mana kalau dikaji repot sidit. Dah. Coba lihat, barokahnya luar biasa. Mu'alim syukur itu salah satunya. Di samping memang orang tua beliau memang alim dan guru beliau, insya Allah yarham Tuan Guru saya ini, guru beliau. Mu'alim syukur tadi Abah Sidin Tuan Guru Muhammad. Nah, itu tuh kisahnya tuh. Jadi ini penting lah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Yang terakhir. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yaqul. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, ini penting bagi kita nih. Penting bagi kita sahabat diingatkan ini manis takhaffa bi ustadihi, barang siapa meringankan gurunya, mempahawai gurunya, menganggap remeh gurunya, menganggap enteng gurunya, merasa hebat daripada gurunya, manis takhaffa ala ustadihi, manis takhaffa bi ustadihi, ibtallahu Allah ta'ala bi thalathati asya'. Allah berikan bala kepada itu si santri, Allah berikan bala kepada itu si ustaz, Allah berikan bala itu kepada si tuan guru dengan 3 bala. Siapa yang mempahawai gurunya, siapa yang memperingat, yang menganggap enteng gurunya, dibalakan Allah ta'ala dengan 3 bala, kata Imam Syafi'i. Yang pertama apa? Nasiya ma hafidh, kada ingat yang sudah dihafal. Jar Banjar kalumpanan, kada ingat yang sudah dihafal, uyuh-uyuh tuh kada ingat. Ingat beliau Imam Syafi'i ini jadi bisa mengeluarkan nasihatnya karena beliau mengalami sendiri peristiwa ini. Beliau pernah mengaji dengan Imam Waqi. Ketika Imam Waqi mengajar, Imam Waqi itu mengajar liwat Imam Syafi'i itu. Dia Imam Syafi'i, aku mengajar nih, bagus pada sidinnya keterangan di hati. Bisa ya saya mengajar pada sidinnya, mungkin lebih daripada sidinnya, cara menerangkannya, cara mendebatnya, cara membahasnya, cara menganalisa pemahaman kita. Bisa lagi pada sidin. Di hati aja. Apa jemaah sekalian? Quran 30 juz yang usia 7 tahun. Go hilang. Muwatta umur 10 tahun. Go hilang. Bisa jadi mufti 15 tahun. Go hilang. Hilang. Ketuk kepala Anda sampai pecah, gak bakalan balik itu hafalan. Penting ini. Kan di hari zaman banyak orang ngaji. Penting diperhatikan ini, sangat penting. Banyak orang kagak pintar, banyak orang biasa-biasa kagak menunjuk prestasinya waktu di pesantren. Balik dia, barokah ilmunya karena dia menjaga kondisi hatinya kepada gurunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Penting ini. 30 juz Quran hilang, hadis muwatta 1 biji hilang, ilmu yang lain yang mutapanin hilang semua. Hilang gitu aja di hatinya. Hati-hati. Hilang. Nasiya ma hafidha, lupa 6 sudah dihafal.
kadang hanya biasa itu, ada melek ayam biasa itu nggak ada merasa apa itu bala. Padahal itu bala. Aku kamu dulu nih hafal kitab ini, aku hafal kitab ini deh. Oh ini bang jurang pada lagi. Bahaya. Syaqautu ilal waqi su'al hifdhi fa'arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li ahsi. Aku kabarkan, aku mengadu, aku curhat kepada guruku Imam Waqi, kata Imam Syafi'i, tentang jahatnya hafalanku. Kenapa? Yang hafalan sudah susah-susah dihafalkan, hilangan. Soal hifzi, hilangan jahatnya hafalanku. Artinya yang sudah dihafal, hilangan. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan nasihat papadahan guruku Imam Waqi kepada aku Syafi'i untuk meninggalkan maksiat. Maksiatnya apa? Maksiat hati tadi. Aku bisa terguru tuh kalau mengajar itu maksiat hati. Iblis itu mengatakan itu tak salahnya tuh kepada Nabi Adam tuh, ana khairun minhu khalaqtani min nar khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Itu tak salahnya di situ kada dikeluarkan, apalagi mencaci. Baik kamu sekolah aku dulu tuh bewetnya tuh kada pintar kan itu baik banget lah. Kalau pintar kada sekolah dulu tuh kada pahapalan kan itu bilang makbul aja tis kada pernah mumtaz. Keluar suara tuh keluar. Ada boleh kayak itu ya Allah. Ini penting nih. Ini banyak talabul ilmi nih. Penting diperhatikan persoalan itu. Sekali lagi kecerdasan itu kada menjamin keberkahan. Kecerdasan kada menjamin keberkahan, ilmu itu kada menjamin percaya. Perlu dikisahkan kewitan dulu bahari itu. Nggih. Dia mengisahkan. Kada menjamin. Nggih, keberkahan itu diandak jadi pintar kalau menjamin. Nggih, ini pintar itu bisa aja kita tidak andak, bisa aja. Banyak aja udah bohong saya sih pintar. Dia berpadah benar. Nggih, menyembunyikan ini. Nggih. Pada suruh matakin dia berjujur aja tapun-tapun. Padahal alimnya luar biasa, menutupi diri. Allahumma shalli ala Muhammad. Imam Waqi memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Fa akhbarani bi anna ilma nurun, dan beliau mengkabarkan kepada aku, kata Imam Syafi'i, ilmu itu nakai cahaya, ilmu itu nakai barang hebat, ilmu itu nakai barang istimewa, mahal bujur harganya, la yuhdali asy, dan kada diberi kepada orang nak maksiat. Sadar aku bertobat aku lalu dibolehkan. Untungnya kayak Imam Syafi'i sadar dibolehkan. Karena ini sadar tetap pada dibolehkan. Ini guru siapa nih yang menang takut-takut? Sadar ya kalau dibolehkan juga. Apalagi kalau sadar ini nang takutannya kita. Ya apa kita lah di situ juga kita sama-sama lu kan 305 Datuk Kasbul Anwar Martapura, pengasuh ketiga generasi Darussalam setelah yang pertama Syekh Jamaluddin tahun 1914 Darussalam berdiri. Kemudian beliau ngasuh 5 tahun 1919 wafat Syekh Jamaluddin. Gantikan di bawahnya juniornya murid beliau Syekh Hasan Ahmad 1919 sampai 1922. 3 tahun Syekh Hasan Ahmad nih meninggal. Ganti lagi sang mujaddid balik daripada Mekah, Syekh Kasbul Anwar yang makamnya Kampung Melayu, datuknya Tuan Guru Munawwar. Beliau ngasuh 1922 sampai 1940 dan 18 tahun. Ini yang disebut dengan sang mujaddid terkenal, pembaharu sehingga Darussalam ini maju di zaman Sidin. Makanya beliau disebut sang mujaddid, pembaharu.
1922 sampai 1940. Beliau wafat digantikan muridnya, dan murid beliau ini Syekh Abdul Qadir Hasan, guru tua. Syekh Abdul Qadir Hasan 1940 sampai 1959, 19 tahun mengasuh Darussalam. Ini murid sayangannya Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Tebu Irang Jombang, kakinya Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid bin Kiai Wahid Hasyim bin Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sidin nih Tuan Guru Abdul Qadir Hasan yang punya anak Guru Mahali Abdul Qadir. Guru Mahali Abdul Qadir baca menakir salah satu tuan guru daripada gurunya Allah ya Tuan Guru Sepuh. Generasi berikutnya siapa lagi? Syekh Anam Sya'rani Arif 1959 sampai 1969, 10 tahun. Meninggal Syekh Anam Sya'rani Arif, gantikan lagi di bawahnya Syekh Salim Ma'ruf, abahnya Guru Khadir yang pernah jadi bupati, yang beberapa bulan yang lalu berpulang ke rahmatullah. Syekh siapa? Salim Ma'ruf. 1900 berapa tadi? 69 sampai 1976. 76 sampai 92 Syekh Badaruddin, adiknya daripada Tuan Guru Husin Kadri, anak daripada Syekh Zainul Mukti, cucu daripada Syekh Abdurrahman Aduk Wali Lima Tunggulirang, kakaknya Tuan Guru Rasyad, adiknya pengarang kitab yang bernama Senjata Mukmin yang terkenal. Di bawahnya lagi beliau Syekh Badaruddin, Tuan Guru Syekh Abdul Syukur, tahun 92 sampai 2000 sampai 2007 sampai 2016 Tuan Guru Khalilur Rahman. Kemudian beliau jadi bupati, digantikan lalu bertiga dari 2016 sampai 2019 sampai 2017 digantikan bertiga, Guru Hatim, Guru Fadlan dan Guru Hasanuddin. Sekarang Tuan Guru Hasanuddin Ibnu Syekh Badaruddin Ibnu Syekh Ahmad Zainul Mukti Ibnu Syekh Abdurrahman Aduk. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi pengasuh Rubat Karim pertama Sayyidul Buqya. Siapa beliau? Syekh Abdurrahman Masyhur. Pengasuh pertama. Wafat gantikan anaknya. Siapa? Habib Ali. Habib Ali wafat, gantikan muridnya, asistennya siapa? Habib Abdullah bin Umar Al-Fatiri, abahnya Sultanul Ulama, Habib Salim Al-Fatiri. Ini yang mau kisahkan nanti. Yang ini nih. Di zamannya Syekh, di zamannya Imam, di zamannya Imam Abdullah bin Umar Al-Fatiri. Jadi pengasuh Rubat Karim. Ada satu di antara santri yang duduk ngaji di Rubat Karim ini yang paling jenius, yang paling pintar otaknya, IQ-nya di atas orang rata-rata. Kitab macam-macam hafal, sarah kitab hafal. Kalau kita di Indonesia, maaf kita di benua, misalnya contoh kita mantan Habib Ahmad, abahnya Abdul Qadir Kutub Jidah, Tuhfah hafal di luar kepala. Tuhfah hafal di luar kepala 10 jilid. Karangan siapa? Ibnu Hajar Haytami. Ibnu Hajar Haytami ngarang kitab Tuhfah itu wa allafahu sitata ashhurin. 6 bulan di sini ngarang di dalam kitab Durrul Mandud fi sholati wa salami ala sahibi maqabil mahmud. 6 bulan selesai ngarang Tuhfah. Kayak apa? Habib Ahmad yang punya anak Habib Abdul Qadir Kutub Jidah yang meninggal 2010 tuh Habib Ahmad Hafidhut Tuhfah. Tuhfah hafal berusaha banding. Kita BC-nya kan ada Tuhfah. Orang hafal Tuhfah. Kita BC Tuhfah aja kan ada BC. Orang hafal Tuhfah. Banyaknya orangnya. Orang tahu Pak. Ada wali anak 5 tahun Abdul Qadir itu sudah tahajud malam dibangunkan. Nah, bangun jangan Habib Ahmad. Bangun anak sendiri Abdul Qadir. Kadang sembahyang siapanya. Akan makan 5 tahun. Tapi dibimbing setiap malam. Orang di Hadramaut itu bagi mainan tuh malam
Mainan motor-motoran, mobil-mobilan tuh bagi malam. Kenapa tujuannya? Supaya anak melihat abah ini duduk di sejadah sedang menasbih, mama ini duduk di sejadah sedang baca Quran. Pendidikan tarbiyah kayak apa kagak wali? Belum tumbuh lagi komis di muka mereka, belum tumbuh lagi janggut di muka mereka. Mereka sudah mukasyafin, waliyun min auliyaillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita sekarang bangun anak mamanya nonton TV sinetron. Bangun dua anaknya dia bapaknya nonton apa? Piala Dunia, main bola ditonton. Apalagi yang HP, Facebookan, TikTokan, sama-sama. Habib Ahmad bangunkan anak 5 tahun berdua kali. Bangun nak. Orang zaman dulu curhat anaknya ke wali, kebanyakan ibadahnya anaknya. Ada wayang ini sebaliknya, anakku guru kadang tahu di siang malam. Dikunci lawang, diulahnya duplikat, diulahnya dikunci segala macam, jendela dijebolnya. Nang wayah ini orang berebut nih, bujur gak ada. Ulun yakin ada yang seperti itu. Makanya anak-anak dia tuh mau duduk di majelis ini. Dia tuan guru bahari, abahnya tuan guru bahari kepadahan udah sidir kakak anak tolah bila pernah katamuan orang alim tuh kayaknya baik aja tuh ganda. Karena nasrohnya itu apalagi aulia. Wah ini mah belum lagi kainannya tuh. Gitu tapi ya pintar banget anak muda, hafalan luar biasa, pintar banget. Bahkan digadang-gadang ini anak inilah nanti manusia ini nanti anak ini cikal bakal ulama besarnya Tarim ini. Ini nanti ulama besarnya Tarim ini. Diprediksi sudah, karena saking hebatnya hafalannya, saking hebatnya ilmunya. Suatu ketika ada undangan di Mukalla, ibu kota Hadramaut tuh Mukalla, jauh dari Tarim mungkin 6 jam atau 5 jam naik mobil, dekat laut, bandar Mukalla. Di situ Syekhul Mukalla terkenal Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad. Nah itu paling sana, kalau tidak silap dari foto yang sana paling kiri atas, kalau tidak silap itu orangnya Sahibul Muqalla, Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad. Dia lahirnya Surabaya, Sahibul Muqalla, bakar rahmat luar biasa. Waktu Habib Muhammad anak Habib Ali Kawitang Al-Habsyi Surabaya, Al-Habsyi Jakarta Kawitang tuh Habib Muhammad anaknya Habib Ali Kawitang yang makomnya di Kawitang Jakarta tuh hendak boleh ke Indonesia, hendak boleh ke Benua nih berpamitan tahun Habib Ahmad bin Muhsin Haddad nih ya Sayyidil Walid ulunnya nggak boleh ke Indonesia pamitan pian. Jadi jangan Habib Ahmad Syekhul Muqalla ikamnya hendak lakas kabuling, hendak cepat kan hendak lambat kan. Maunya adanya hendak Jepang cepat dipe. Teganang Jepang kuitan sudah kangen rindu sudah. Nggih. Zaman dulu satu-satunya akses udah sarwane cuma kapal laut. Pesawat belum ada. Belum ada lagi. Nggih. Ulun naik kapal aja bae. Ikam kalau hendak cepat tuh kejadian situ kita menonjolnya. Cepat sampai pada di aja kita bergaya aja aku ulun aja naik kapal aja bertujuan jadi kan masih ini kan dekat laut itu masa tujuan aja kan cepat sampai ke Jakarta bahkan ada di aja naik kapal aja nah gitu tenang di sini nih ada nih tasbih Habib permisi nah ini berkah Habib nah jadi lah ini tasbih olah mana dahulunya sampai ini karena pas bikon bus di masjid dia jendela dia habis saya jangan pamit sudah pulang datang ke Jakarta sampai ketemu apa Sidin Habib Ali Kawitang yang sepuh Habib Ali Kawitang datang ya Muhammad wahai anakku kamu baru sampai kamat inggih baru sampai naik kapal bah ini tasbih sudah datang Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad coba kayak tadi oke lah tunjuk sini selesai orang wali
Kalau ada di Gerobot nih bisa na yang betunjuk tuh ulun yakin usaha penjualan tiket bangkrut. Kripa gulung tikar yakin bangkrut. Ada bata asipi menyipi tripiling itu jual tiket pesawatnya datang satu minta tunjulakan datang bapak jam aja tunjul selesai nyawalin menunjun dunia nih Jersi Abdul Syekh Abu Bakar bin Salim di hadapan gitu kayak mangkuk kerja. Dunia tuh di hadapan gue nih kayak mangkuk kerja ya si Abu Bakar bin Salim leluhurnya bukan Habib nih. Si Abu Bakar bin Salim saya bu inat itu. Nih kayak mangkuk kerja dunia di hadapan gue nih. Mendengar presiden berpandir itu haduh mendengar presiden itu. Suatu ketika iya ada orang dusun pedalaman situ hamuk. Kenapa hamuk? Unta kesayangannya hilang. Cakap bahasa kitanya ir atau ninjanya hilang. Hamuk kai? Motor yang paling mahal sana kan unta. Yang paling mahal yang mirip. Bukan unta dalam negeri dan luar negeri. Untanya hamuk kai? Jadi kan yang mulai saya Abu Bakar bin Salim, kan kalau masalah mencari unta yang hilang ini gampang aja. Guruku tuh bukan dia, aku mendengar. Dari sini dunia ini mangkuk kayaknya, mencari unta. Lo ada ngalir, yuk kita ke sana lah. Aku mendengar ucapan sini itu, berangkat ke sana. Pas datang ke sana, sudah ya Sayyidina Habib, wahai guru, ini orang kehilangan unta, mencarikan ada apa? Ulun ingat ucapan pian, ujar pian dulu ya, tuh kayak mangkuk jadi hadapan pian, coba bang tolong cari ya kan? Ikam gitulah, bukan diruninya nih lah, cakap seperti itulah, tinggi, baik, karena pian pembicara kayak itu dulu mendengar kisahkan, ikam jangan lagi dikisahkan kayak itulah, ini terakhir nah. Nah, jadi wali itu kan kok bergaya bisa buat nguping lah. Jadi dia Abu Bakar bin Salim tuh pinggir gunung cari hanya. Cari pinggir gunung ada asik makan rumput-rumput. Allahumma shalli ala Muhammad. Halusnya dunia lah itu ya. Maka kalau percaya biarlah. Sudah diundang ceramah ke mukallaf. Diundang ceramah santri nang pintar nih. Lalu si santri nang pintar tadi itu langsung meninggalkan Rubat Karim tanpa izin kada bepadah dengan Habib Abdullah bin Umar Al-Syatiri yang waktu itu jadi mudirnya, jadi pengasuhnya. Kada bepadah kepada orang kawan aja. Jadilah kalau guru tanya lah, aku pak ceramah kan anu apa namanya ke mukallaf. Kau bilang lah kalau di absen kan bisa salah. Jadi jangan kawan, berangkat. Di sana luar biasa disediakan majlis. Mungkin inilah penyambutan luar biasa tak kesimpulannya. Ini ulama besar yang datang, yang digadang-gadang jadi ulama besarnya Saring di masa akan datang. Duduk dihormati orang luar biasa, anak muda ini. Kitab sudah diandalkan, dia akan membedah itu kitab. Luar biasa. Begitu dibuka tuh kitab, kok buka halaman pertama aja mukadimah kagak bisa lagi membaca. Wa qalla lisanuhu nasiya ma hafil. Kada ingat nang dihafal, lisannya kaku. Bingung kan? Harus benar ada baca. Belum baca. Bingung kan? Bersamaan dengan kejadian itu di Rubatul Tarif habis asar, Imam Abdullah Al-Syatiri sedang mengabsin santrinya. Bersamaan, jam yang sama, waktu yang sama, tempat yang berbeda. Si fulan, marhaban, ambil, mawjud. Marhaban, mawjud. Ada. Si fulan, sakatu, berdiaman kawanannya berdatang. Aina si fulan, berdiaman aja. Aina si fulan. Satu teman yang dipesani rupanya, ya Habib, ini kada ada rifai, ini ada undangan rifai ke mukallaf ceramah. Oh, ya ada. Kada marah ada. Dia tuan guru mengatulhani itu nang kada berdiam saja. Nggih, amun dicaci mencaci juga tuh kada tapi terlalu mengatulhani kan. Nya nang berdiam itu nang berbahaya. Berdiam hati-hati itu. Nah, madakan nang dia. Sidin senyum aja deh. Ayo aja Sidin. Kada apa-apa. Nggih. Silakan. Nggih, mengajar silakan.
Kamu kalah diundang orang, kada bapak dawan aku nih, kada apa-apa, silakan aja. Tapi ilmunya ada di sini, orangnya di sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Kitab nang paling mudah, nang paling rendah mukaddimahnya kagak bisa lagi membaca. Bingung orang yang ada di situ. Apa yang terjadi kepadamu wahai anak muda? Lalu tak ingat, aku datang ke sini tadi kada bepadah luan guruku, kada beizin aku luan guruku, kada permisi aku mengaji di situ, bermalam di situ, tidur di situ, makan guring di rubat sidin tuh. Aku diundang nih kada beizin lawan sidin. Rupanya ini akhirnya anak itu meninggalkan tempat itu, dia dengan perasaan malu akhirnya mengasingkan diri. Begitu mengasingkan diri, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i waktu karapi akhirnya jadi fakir di akhir kehidupannya. Untuk mencari makan sehari saja bilang ada kawan mati dalam kontrakan, berjual iwak karing akhirnya mati di situ juga karena bala. Ini jadi tazkirah bagi kita, menjadi peringatan bagi kita semuanya, apalagi di akhir-akhir zaman ini. Jangan sampai kita, mudah-mudahan kita dijaga hati kita, jangan sampailah kita meringankan guru kita, jangan sampailah mempahawai ustadz kita, karena guru-guru kita itu adalah jembatan kita memperoleh ilmu, jembatan kita memiliki pengetahuan, jembatan kita memiliki apa yang mungkin saat ini kawan-kawan rasakan berat. Itu jembatannya adalah syekh kita, guru kita semuanya. Demikian yang bisa tazkirah pada malam hari ini yang kami sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuan Guru Sarwani dan seluruh yang ikut peran di majelis beliau ini yang sudah memberikan waktu.